Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Selasa 31 Agustus 2021 berjudul Mendukakan Roh Kudus. Saudaraku, Roh Kudus sebenarnya merupakan penyataan Allah di dalam diri manusia. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang diam di dalam diri orang percaya. Hal itu sangat jelas dinyatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Demikian, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jelas bukan, saudara? Dikatakan bahwa kamu adalah bait Allah. Bait itu rumah, tempat kediaman. Lalu dikatakan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Itu artinya tubuh daripada orang percaya itu sesungguhnya bait Allah, di mana di dalamnya berdiam Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Saudara, namanya pribadi atau entitas, tentu Roh Kudus atau Roh Allah itu memiliki perasaan. Maka Roh Kudus bisa disukakan tetapi juga bisa didukakan. Roh Kudus bisa merasa senang tetapi juga bisa merasa sedih. Begitu maksudnya. Nah, sebagai orang percaya yang didiami oleh Roh Kudus, mestinya menyadari akan hal ini, sehingga berjuang agar bisa berjalan seirama dengan Roh Kudus, sehingga bisa menyukakan hatinya, bukan sebaliknya membuatnya berduka. Maka dalam Efesus 4 ayat 30 dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara, dalam ayat ini dikatakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Kata mendukakan di sini dalam teks aslinya, dalam bahasa Yunani dipakai kata lupeo yang artinya membuat sedih. Itu berarti bahwa sesungguhnya sangatlah mungkin bagi orang percaya untuk bisa membuat Roh Kudus menjadi sedih, saudara. Begitu. Maka Paulus menasihatkan agar orang percaya jangan sampai mendukakan Roh Kudus dalam ayat tadi. Kenapa? Karena dikatakan bahwa Roh Kudus sangatlah dibutuhkan menjelang hari penyelamatan. Itu artinya Roh Kudus itu berperan atas keselamatan jiwa orang percaya. Kalau sampai Roh Kudus berduka, maka peran itu akan hilang. Roh Kudus tidak lagi mampu menuntun orang percaya kepada seluruh kebenaran, seperti yang dituliskan dalam Yohanes 16 ayat 13. Jadi, kalau sampai Roh Kudus tidak menuntun orang percaya kepada seluruh kebenaran,
itu bukan karena Roh Kudus yang tidak mampu atau tidak bisa. Saudara, bukan. Tetapi itu akibat respon daripada orang percaya itu sendiri, yang mana telah membuatnya berduka. Akibatnya, orang yang mendukakan Roh Kudus tidak akan mengenal kebenaran. Dengan demikian bisa dipastikan orang yang seperti ini, maksud saya yang mendukakan Roh Kudus ya, tidak akan mengerti akan kehendak Bapa. Kalau mengerti saja tidak, apalagi melakukan, saudara. Jelas itu tidak mungkin, bukan? Padahal, kalau tidak melakukan kehendak Bapa, orang tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan surga. Dengan kata lain, orang akan kehilangan keselamatan. Matius 7 ayat 21 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kurang jelas apa, saudara? Pemahaman ini penting, bahkan sangat penting, saudara. Jangan anggap enteng. Sekali lagi saya ingatkan, jangan anggap enteng. Karena memang banyak yang menyepelekan. Padahal hal ini sangat menentukan nasib kekal seseorang. Sayang sekali, meskipun sudah diingatkan, masih banyak orang percaya yang tidak mau atau kurang memeriksa dirinya. Apakah hidupnya sudah sejalan dengan Roh Kudus atau belum? Apakah hidupnya menyukakan hatinya atau membuatnya bersedih? Itu harus selalu diperkarakan dan harus selalu diupdate, saudara. Sebab itu, mari saya ajak mulai sekarang kita berjuang agar jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus Allah. Caranya bagaimana, Pak? Ya, dengan membangun kepekaan akan perasaan Allah melalui Injil kebenaran, yaitu firman Allah. Firman Allah itu sendiri. Jadi, ketika saudara mau menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman, sesungguhnya saudara sedang melatih kepekaan saudara terhadap perasaan Allah. Dari situ, saudara akan bisa nantinya mengerti kemauan dan kehendaknya. Dengan demikian, saudara akan bisa melayani perasaannya. Saudara akan bisa menyukakan hatinya karena saudara tahu apa yang menjadi kehendaknya. Dan saudara tidak akan lagi membuatnya berduka. Ya, amin. Tuhan Yesus memberkati.